Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di minggu ini saya mau review buku dari Gary John Bishop yang dimana beresin dulu hidupmu. Dimana apa yang memang menghalangi diri kita dalam menjalani kehidupan ini, memang hidup itu menjalani hidup yang terbaik. Bagaimana kita bisa melakukan atau menjalani hidup yang terbaik, yang kebanyakan orang itu akan berkata tentang bagaimana melakukan hubungan dengan orang lain, tentang keuangan, tentang pekerjaan atau situasi yang tidak menguntungkan. Namun bukan itu sebenarnya hanya ada satu penghalang dalam hidup diri kita sendiri itu. Dimana di buku ini Bishop akan membimbing menggunakan 7 langkah bagaimana kita bisa membuat kalimat asertif untuk memberdayakan, menghidupkan atau menyemangatkan dan memberanikan diri bertindak dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi 7 langkah yang harus atau 7 kata-kata yang memang membuat afirmasi yang membuat kata-kata positif dalam diri kita yang harus kita lakukan setiap harinya, yaitu aku bersedia, aku telah diprogram untuk menang, aku bisa, aku merangkul ketidakpastian, aku bukanlah pikiranku, aku adalah tindakanku, aku berteguh, aku tidak mengharapkan apapun dan menerima segalanya. Di mana buku ini Gary John Bishop ini adalah salah satu ahli pengembangan diri terkemuka di beliau itu melakukan pendekatan dengan filosofi urban, mewakili gelombang baru dari pemberdayaan diri dan penguasaan hidup yang telah memberikan hasil luar biasa bagi orang-orang yang memang dalam hal ini tentang kualitas kinerja di kehidupan. Oke, masing-masing berada di suatu tema yang memang tema ini memungkinkan diri kita tidak bisa segera melihatnya, tetapi kita di ini menginginkan hidup yang memang berubah, yang kita harus mewujudkannya, dan semua pemikiran, perenungan, perencanaan atau obat anti kecemasan di dunia ini tidak akan meningkatkan hidup jika kita tidak bersedia dalam hal untuk kita harus pergi dari keluar untuk mengambil tindakan dalam membuat perubahan. Kita tidak bisa duduk sambil menunggu kedatangan suasana hati yang memang tepat agar hidup berjalan, kedatangan seperti yang memang kita inginkan. Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan pemikiran positif saja untuk mengubah segalanya menjadi yang lebih baik. Kita harus pergi dan keluar untuk bertindak. Di mana salah satu hal ironis yang memang mengembangkan benak dan cara pikir ini kita adalah sebenarnya benak bisa menghalangi kita untuk melakukan hal yang memang benar-benar perlu kita lakukan. Kita bisa menjadi seorang pembicara pengembangan diri, dan kita juga mengetahui banyak kiat keren yang memang itu semua tidak menciptakan perubahan pada perjalanan hidup kita. Kita pikir bahwa begitu bisa menyingkirkan kecemasan atau ketidaknyamanan akan mulai berkencan lagi atau seperti apapun, atau menemukan akar dari penundukan atau sesuatu yang membuat motivasi. Dimana kita harus menunggu momen atau pengalaman ketika segala sesuatu dalam benak kita sempurna, pikiran kita jernih, emosi kita positif, dan kecemasan atau kekhawatiran kita hilang total. Ketika kita merasa padam, kita memadamkan hidup kita benar, kita sedang menunggu dan melayani perasaan diri kita sendiri, seperti itu. Sederhana aja bahwa kita meningkatkan dunia internal ini, gimana kita harus bisa
dengan bertindak di dunia eksternalnya keluar dan kita dari kepala kita untuk memasuki kehidupan. Jika kita membawa kematian ke dalam hidup kita, mengenalinya dan menghadapinya dengan langsung, kita akan membebaskan diri kita dari kecemasan yang tentang berperilaku atau berpikir bahwa tentang kematian dan kekejamannya hidup ini. Pada saat itulah kita akan bebas untuk menjadi diri kita, dimana suatu hari kita semua akan meninggal. Kita akan berhenti napas, menjadi diam, dan berhenti eksis. Kita akan meninggalkan ranah raga ini yang memang apakah itu esok atau 20 tahun lagi kita akan terjadi dari diri kita sendiri. Kita semua ini adalah makhluk fana yang dimana kita tidak ada cara untuk melarikan diri dari kenyataan itu. Mungkin kita merasa tidak nyaman dengan kata-kata atau penolakan kata-kata tidak nyaman yang memang kita tentang kemusnahan itu sendiri. Kita sama-sama membayangkan berada dalam hal-hal yang memang dirasa ketika di hari akhir itu yang pasti adalah bagaimana kita harus berpikir, gimana saya harus menjaga kesehatan diri kita sendiri, ya kan? Kita hanya punya beberapa jam dalam hidup, kita bisa merasakan denyut jantung dan energi yang memang semakin memudar seperti itu. Dan memang kita harus melakukan hal-hal yang memang banyak harus segera dilakukan dan melakukan segalanya secara berbeda kalau memang kalau saja itu bisa. Ayo kita bangun semua, penyesalan akan mengalir di seluruh tubuh, benak diri kita dan hati kita akan terasa menghancurkan, tak tertanggungkan ketika kita tahu pasti apakah yang memang harus takut atau menyambut kematian agar kita bisa mengeluarkan diri kita dari penderitaan. Diri kita ini di masa depan tidak akan menyesali nihilnya satu-satunya yang memang pencapaian atau hilangnya salah satu hal dalam hidup kita. Satu-satunya yang memang kita sesali adalah tidak mencoba, tidak berupaya keras, tidak terus mendorong maju kita segala dengan sulit. Tidak semua pendaki berhasil mencapai puncak gunung. Terkadang mereka memutar balik dan kembali melengkapi kembali peralatannya lalu mencoba lagi. Mereka hanya tidak pernah puas untuk berdiri di kaki gunung menongkrong bersama orang yang memang bukan pendaki dan menjelaskan mengapa mereka tidak sampai ke puncak. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita berhenti mencari alasan itu sendiri. Kita selalu mencari alasan untuk membela diri, itu jangan pernah dilakukan lagi, dan berhentilah menyalahkan masa lalu. Bagi kita yang menyalahkan masa lalu, menganggap masa lalu itulah yang menahan diri kita itu sendiri. Ayo kita beresin dulu hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.